Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Priza, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi Massa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teori Komunikasi Massa tentang perkembangan media komunikasi massa radio dari media lama ke media baru di Indonesia. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Ahmad Hudan, ada Putri Sabrina Surur, Diskarin Asbudiarti, Haikal Akbar, Joshua P. Hutasoid, Niputu Tikadiah Febriani, dan Anissa Fitri Yusvanita. Selaras dengan penjelasan Pak Priza pada perkuliahan yang lalu, dalam melihat perkembangan media massa radio, kami membagi definisi komunikasi media massa menjadi dua bagian. Yang pertama, definisi klasik atau definisi lama, yang kedua, yaitu definisi baru. Next. Di sini kami membedakan definisi mencolok yang terbilang bertabrakan dengan fenomena media baru saat ini. Ialah komunikasi media massa pada definisi lama didefinisikan sebagai perusahaan yang terbentuk institusi sebagai organisasi agar bisa dikatakan sebagai media komunikasi massa. Dan komunikasi media lama ialah suatu proses penyampaian informasi berupa konten yang hanya disimpan dalam dua jenis media, yaitu media cetak dan media elektronik. Sedangkan pada definisi media baru secara umum menggunakan jaringan internet untuk mengaksesnya, yang dimana sangat diandalkan pada pola komunikasi di era multimedia. Contoh terbaik untuk mendefinisikan bentuk platform media baru yaitu YouTube dan Instagram. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja bentuk perkembangan media baru dalam ranah media massa radio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika. Yang pertama yaitu podcast. Di sini kami kelompok 5 berfokus pada podcast yang berbasis audio saja, seperti yang bisa diakses pada aplikasi Spotify dan iTunes. Podcast sendiri memiliki arti sebagai sebuah rekaman yang berisi cerita atau diskusi yang membahas topik tertentu antara dua orang atau lebih yang dituangkan ke dalam bentuk audio. Next. Seperti yang kita ketahui saat ini, kita bisa mengakses layanan media massa podcast di Spotify menggunakan jaringan internet. Bentuk aktivitas produksi hingga distribusi podcast bisa dikatakan hampir sama dengan radio. Yang membedakannya ialah podcast sudah mengalami proses konvergensi pada awalnya. Selanjutnya, serta belakangan ini banyak penyiar radio yang juga beralih memproduksi kontennya di layanan podcast sehingga bisa kita lihat bahwa ada proses normalization of internet di sini. Para audien yang ingin mendengarkan konten yang dipaparkan sang penyiar diharuskan mengakses podcast, tidak lagi bisa melalui radio sebagai media lama. Bentuk perkembangan lain media massa radio yaitu penggunaan jaringan pengaksesnya. Sudah mengalami pergeseran dalam contoh kasus ini, kami mengambil contoh aplikasi Noise yang dapat menyiarkan radio menggunakan jaringan internet. Seperti yang dapat dilihat di PPT, aplikasi Noise didirikan oleh Bapak Erick Thohir pada tahun 2018 dan sejak saat itu menghadirkan inovasi di mana para audiens dapat mengakses radio dengan bantuan jejaring internet, tentu dengan cakupan pendengar yang jauh lebih luas. Tentu dari setiap perkembangan teknologi media mengakibatkan dampak, dan tidak terkecuali pada ranah media radio. Kami mengawali pembahasan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya dapat dilihat dari penikmat radio pada ranah media lama semakin berkurang, dan memberikan dampak langsung pada tidak banyak lagi stasiun radio yang aktif dalam menyiarkan atau mendistribusikan konten mereka. Kami menitikberatkan perhatian dampak negatif ini pada radio-radio milik Universitas Indonesia yang kini tidak lagi aktif mengudara karena alasan audiens yang tidak lagi tersedia, dan aktivitas para penyiarnya kini beralih menyajikan konten yang serupa pada beberapa platform media baru. Dan dampak positifnya ialah semakin dimudahkannya para audiens untuk melakukan akses pada saluran radio dengan bantuan jaringan internet, salah satunya menggunakan aplikasi Noise, serta konten yang disajikan lebih tersegmentasi. Baik, di sini merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan penugasan kali ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.